Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yulianti, NIM 0538131123 dari UPPJC Surakarta, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 1 dari mata kuliah Logika. Soal pertama, yaitu sebut dan jelaskan 3 dari macam-macam tem beserta contohnya. 1. Tem berdasarkan konotasi. Tem berdasarkan konotasi yaitu istilah yang memiliki makna tambahan atau nilai rasa. Berdasarkan isi, terms konotasi dibedakan menjadi 2, yaitu terms konkret dan term abstrak. Term konkret yaitu wujudnya benar-benar secara fisik dan bisa kita rasakan dengan panca indera. Contohnya, taman bunga di Karanganyar. Kita dapat membayangkan taman dengan berbagai jenis bunga, warna-warni, dan bau harum. Terms abstrak yaitu menyatakan suatu kualitas yang tidak ada dalam ruang, waktu, dan tidak berwujud, tidak bisa diraba atau tidak dapat dilihat dengan indera, tetapi ada dalam pikiran. Contohnya, Budi merasa bahagia saat menjadi juara kelas. 2. Tem berdasarkan denotasi. Tem berdasarkan denotasi yaitu bermakna langsung atau makna sebenarnya. Contohnya, Tika dan Tio sedang belajar untuk persiapan ujian. Terms berdasarkan denotasi dibedakan menjadi 2, yaitu tem umum dan tem khusus. Tem umum yaitu istilah yang mencakup pada kata atau ungkapan untuk menggambarkan sesuatu secara luas dan tidak spesifik. Tem umum dibedakan menjadi 2, yaitu universal dan kolektif. Tem khusus yaitu istilah yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu. Tem khusus dibedakan menjadi 2, yaitu partikular dan singular. 3. Terms berdasarkan predikamen. Terms berdasarkan predikamen adalah mengklasifikasikan tem berdasarkan kategori mana yang paling tepat untuk mendeskripsikan konsep yang diwakili dalam pernyataan tersebut. Contohnya, jika kita punya terms kelinci, maka tem berdasarkan predikamennya sebagai subjeknya kelinci. Predikamen dibedakan menjadi 2 macam, yaitu predikamen substansi dan predikamen aksidensial. Predikamen substansi adalah sesuatu yang terdapat dalam dirinya sendiri. Contohnya, manusia, hewan, pohon, meja, dan kursi. Predikamen aksidensial adalah kumpulan sifat atau bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Ada kuantitatif, yaitu jumlah dari sekian banyak atau satu diri yang mempunyai besaran. Contohnya, panjang, pendek, besar, kecil, luas, dan sempit. Ada kualitas, yaitu perwujudan ciri sebagai tanda pengenal. Contohnya, cantik, bagus, dingin, dan panas. Ada aksi, yaitu tindakan dalam perbuatan. Contohnya, mengajar, membangun, menekan, dan melahirkan. Ada pasi, yaitu kesan setelah dipengaruhi perbuatan. Contohnya, dibangun, banjir, dan longsor. Ada relasi, yaitu hubungan dengan berbagai hal. Contohnya, murid, warga, dan guru. Dan ada ruang, yaitu tempat yang menyertai sesuatu itu ada. Contohnya, di rumah, di kampus, dan di kamar. Dan pertanyaan kedua, jelaskan bentuk sesat pikir secara logical fallacy beserta contohnya dan bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika. Sesat pikir yaitu kekeliruan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid. Jadi, kesimpulan yang kita tangkap bisa berbeda dari maksud yang kita ingin ungkapkan oleh penyampai informasi. Bentuk sesat pikir
logical fallacy. Yang pertama, ada ad hominem atau serangan pribadi, yaitu mengarahkan serangan pada orang yang menyampaikan argumen, bukan pada argumen itu sendiri. Nah, contohnya, kamu tidak bisa mengerti tentang ekonomi karena kamu tidak punya gelar ekonomi. Yang kedua ada Stratman, yaitu memutarbalikkan argumen lawan, lalu menyerang argumen yang ingin dimanipulasi tersebut. Contohnya, jadi kamu ingin menaikkan pajak semua orang dan mereka tidak akan dapat membayar. Yang ketiga ada slippery sloppy atau lereng licin, yaitu argumentasi seseorang bahwa sebuah tindakan atau peristiwa kecil akan memicu dampak negatifnya. Contohnya, jika kita memberikan keringanan pajak kepada perusahaan besar, perusahaan kecil akan bangkrut dan ekonomi akan runtuh. Yang keempat ada false dilemma atau dikotomi palsu, yaitu hanya ada dua pilihan, seolah-olah itu adalah satu-satunya pilihan yang mungkin. Padahal sebenarnya ada pilihan lain. Contohnya, kamu harus mendukung kami atau kamu melawan kami. Yang kelima ada generalisasi berburu-buru, yaitu membuat kesimpulan umum yang terlalu cepat berdasarkan bukti yang terbatas. Contohnya, seseorang yang hanya pernah mengunjungi satu restoran dan mengalami layanan buruk, lalu menyimpulkan bahwa semua restoran dengan jenis makanan yang sama memiliki layanan buruk. Yang keenam, penalaran melingkar, yaitu pernyataan yang menggunakan kesimpulan sebagai bukti untuk mendukung dirinya sendiri. Contohnya, garam itu asin karena ia memiliki rasa asin. Dan yang ketujuh ada posi hoc, yaitu menyimpulkan peristiwa A menyebabkan peristiwa B hanya karena B terjadi setelah A. Contohnya, jika seseorang menggunakan pulpen tertentu dan mendapatkan nilai bagus, maka kesimpulan kelirunya pulpen tersebut membawa keberuntungan. Padahal nilai bagus ini disebabkan oleh belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, agar terhindar dari kesalahan logika, maka kita harus memberikan bukti dan alasan yang kuat. Selalu evaluasi relevansi. Mewaspadai kata-kata absolut. Fokus pada argumen bukan pribadi. Dan mengembangkan kemampuan berpikir kita secara kritis. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan agar argumen kita menjadi argumen yang relevan. Sumber referensi dari buku logika ISIP 4211 modul 2 2.15 sampai 2.39 dan sumber lain dari www.hukumonline.com. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.